Selamat pagi, nama saya Rahel Martulisilahi, NPM saya 2023-12-500-444. Di sini saya akan menyampaikan rancangan materi pembelajaran saya untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester genap, materi past tense dan present continuous untuk alokasi waktu sekitar 45 menit untuk satu pertemuan, model pembelajaran project based learning and practice, kurikulum merdeka, dan medianya dari PowerPoint, kuis, dan juga foto yang ada pada PowerPoint tersebut. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna, tujuan komunikatif, dan informasi penting dari teks lisan dan tulisan sederhana. Contohnya dari narasi, deskripsi, prosedur, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada menganalisis unsur kebahasaan, struktur teks, dan pola kalimat untuk menunjukkan pemahaman mendalam. Selanjutnya menggunakan bahasa Inggris secara kontekstual untuk menyampaikan informasi personal, termasuk menggambarkan rutinitas harian. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan teks lisan dan tulisan yang runtut, tepat, dan relevan dengan konteks, berkolaborasi secara efektif melalui diskusi, saling memberi masukan, dan presentasi singkat. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dan pola simple past dan present continuous. Yang kedua, mengidentifikasi tenses dan digunakan dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, membuat paragraf pendek menggunakan kedua tenses berdasarkan objek foto. Kegiatan pembelajaran, yang pertama ada pendahuluan yang dilakukan kurang lebih 5 menit, yaitu dengan guru memberi salam dan mengecek kehadiran. Dan persepsi, seperti guru menanyakan kabar dan mengulik pemahaman siswa mengenai materi yang akan diajar. Yang kedua, ada kegiatan inti yang dilakukan sekitar kurang lebih 15 menit dengan guru menampilkan slide PowerPoint mengenai pengertian dan fungsi past tenses, pola kalimat, dan juga formula. Lalu ada pengertian dari present continuous, pola dan contoh, perbedaan dari kedua tenses tersebut, dan juga guru memberi contoh verbal tambahan. Selanjutnya ada kuis. Kuis ini dilakukan kurang lebih 10 menit dengan siswa menjawab cepat 10 soal kurang lebih. Lalu guru menjelaskan jawaban dari apa yang telah dijawab dalam menit tersebut. Dan ada tugas juga, siswa membuat paragraf dari satu foto pilihan guru dengan menggunakan tenses yang sudah diajarkan. Lalu guru tersebut mengoreksi pada pertemuan selanjutnya. Lalu penutup yang dilakukan dengan durasi 5 menit dengan guru mengulas kembali perbedaan kedua tenses. Siswa menyampaikan insight singkat seperti what did you learn today. Guru memberikan umpan balik dan motivasi dan menyampaikan tugas rumah jika perlu. Penilaiannya dilakukan dengan guru menilai berdasarkan keaktifan murid dan juga penilaian tugas. Lalu mari kita lihat ke PowerPoint. Tolong balik ke slide pertama, judul. Oke, di sini kita akan belajar tentang past tense and present continuous tense. Sebelum itu, selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Oke. Di sini ada yang udah pernah belajar tentang past tense and present continuous tense nggak? Ada yang masih bingung gitu? Masih suka kebalik-balik mungkin? Ada yang pernah nggak? Ya, Mem. Pernah, Mem. Masih. Oke, jadi kita sekarang tuh bakal belajar past tense and present continuous tense. Oke, lanjut ke next slide. Oke, di sini ada yang bingung tentang past tense kan? Jadi Ibu jelasin dulu tentang definisinya ya. Past tense means is a verb form used to describe action or situation that happened and were complete in the past. Jadi maksudnya past tense ini untuk menjelaskan tentang sesuatu yang sebenarnya udah selesai di masa lalu, udah selesai gitu. Jadi next slide. Nah,
Formula dari past tense ini ada dua. Ada verbal sentence dan juga nominal sentence. Kalau verbal sentence itu formulanya subject plus verb 2. Di sini ada yang bingung verb 2 itu apa sih? Apa udah ada yang tahu? Apa masih ada yang bingung? Bingung, Mem. Masih bingung. Jadi verb 2 ini kata kerja yang digunakan untuk masa lampau. Biasanya tuh di belakangnya ditambahin ed gitu. Misal kayak ini yang di bawah nih. Contohnya kan, they played football 2 days ago. Kan kata dasarnya played itu apa tuh kata dasarnya played? Play. Nah, karena ini untuk past tense, jadi play-nya itu diganti ke verb 2 jadi played. They played football 2 days ago. Karena di sini past tense, jadi di belakangnya itu ada keterangan waktunya biasanya antara yesterday, last night, kayak gitu. Lanjut ke nominal sentence. Formula dari nominal sentence ini ada subject plus was or were plus complement. Contoh kalimatnya, they were happy. Nah, perbedaan dari verbal sentence dan nominal sentence, kalau verbal sentence itu namanya verbal, biasanya tuh dia menjelaskan tentang aktivitasnya. Tapi kalau nominal sentence itu lebih ke adjektifnya. Udah paham belum tentang past tense ini? Paham, Mem. Oke. We move to next slide, please. Oke, now we talk about present continuous tense. Kalau misalnya tadi past tense itu tentang masa lalu, present continuous itu kita bakal belajar tentang sesuatu yang sedang kita lakukan. Definisinya, continuous tense is a tense that show an action that is happening at certain time and is not finished yet. Is not finished yet. Berarti kita masih ngelakuin nih, masih ngelakuin hal itu. Kayak kita sekarang lagi belajar. Ini sekarang kita lagi belajar sekarang banget. Next slide, please. Nah, formula dari present continuous tense ini ada subject plus to be plus verb ing. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sini subject plus to be plus verb ing. Nah, bedanya yang sekarang sama yang tadi, ada yang udah nyadar belum? Kenapa tuh, Mem? Bedanya, Mem? Nah, bedanya itu kalau past tense itu kan tadi pakainya verb to ya. Verb yang ditambahin ed. Nah, kalau buat continuous, ini tuh verbnya ditambahin ing karena sedang dilakukan. Contohnya, she is eating lunch. Subjeknya itu she, to be-nya itu is, verb ing-nya itu eating. Gitu. Next slide, please. Nah, apa masih ada yang bingung tentang materi tadi? Udah nggak bingung, Mem. Paham, udah paham. Nah, karena udah paham, coba kita sama-sama jawab kuis ini. Coba, number 1. She bla 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 pasta yesterday. Kalau yesterday berarti itu ngomongin past tense atau continuous tense sih? Past tense. Nah, kalau past tense berarti jawabannya apa? Mana nih Atar, Gema? Apa masih ada yang bingung? At bukan, Mem. At, iya benar. She ate pasta yesterday. Kenapa dia jawabannya at? Karena verb to, Mem. Ya benar. Ini untuk Atar dan Gema, sinyalnya mungkin hilang. Jadi, tapi saya yakin ya, mereka pasti paham. Number 2.
They bla 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 their grandma last week. Kalau last week tuh apa sih? Verb apa tuh? Verb to, we should use verb to or verb in. Pakai verb to, mem. Betul gak? Iya benar. Jadi jawabannya apa tuh kira-kira? They bla 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 their grandma last week. Kata dasarnya sih visit ya harusnya. Berarti jadinya apa tuh? Visited bukan, mem. Iya benar. Number 3, he bla 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 television right now. Nah, kayaknya ada yang beda nih. Itu continuous, mem. Nah, berarti jawabannya kalau misalnya kata dasarnya watch, Berarti jadi jadinya? watching. Ya, oke. Number 4, I bla 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 to school yesterday. Yesterday. Jawabannya apa tuh? Itu pas. Kalau misalkan yesterday berarti jadi when. Ya, benar. Last number. Coba. We bla 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 a book. Itu apa ya? Dia pakai apa tuh, mem? Itu tuh lagi ngomongin tentang sekarang. Berarti reading. Oke, good. Next slide, please. Next slide, please. Oke, karena dari tadi udah pada jawabnya benar nih, saya mau kalian lihat foto ini, lihat gambar ini. Kalian udah udah kebayang kan mau ini tuh gambar apa sih? Nah, tolong buat tugas deskripsikan gambar ini dengan menggunakan tenses yang sudah kita pelajari, yaitu past tense dan juga continuous. Bisa? Bisa, mem. Ini deadline-nya kapan, mem? Deadline-nya besok. Gampang lah ya. Mem. Oke, mem. Siap. Siap, mem. Siap. Oke. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Ya, mem. Thank you, mem. Terima kasih, mem. Thank you, mem. Thank you, ma'am.